Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Biasa kita podcastnya malam-malam selalu. Kali ini Ria sendiri lagi untuk menemani ruang dengar Anda. Ya, tentunya dalam 1 jam ke depan kita akan berbicara dengan narasumber kita. Nah, lupa yang anget-anget. Lupa yang anget-angetnya. Ngomong-ngomong untuk narasumber kita kali ini berkaitan dengan pengantin baru. Ini kan habis corona, habis apa sih namanya? Idul Fitri, udah nggak PSBB lagi, banyak yang nikahan. Dan salah satunya bintang tamu kita kali ini. Siapa dia? Kita panggil langsung aja yuk. Halo, Mas Pian. Halo. Halo, Mas Pian, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya setelah membangun biduk rumah tangga? Ya, rasanya sih 80 derajat kehidupan berubah dah. Berubah? Kenapa yang biasanya bangun tidur nggak ngeliat siapa-siapa, sekarang ngeliat istri di sebelah gitu ya? Iya, ada yang jadiin kopi, tidur nggak sendiri. Oke, Mas Pian sekarang berarti udah berapa hari nih? Belum sebulan kan ya pengantin barunya? Belum ada, baru 20 hari dah. 20 hari. Oke. Ceritain dong gimana sih bisa akhirnya memilih istri untuk sebagai pendamping hidup, ceritain dong ke kita. Pasti ada perjalanannya dong. Ya, semua hidupan pasti ada perjalanan lah. Oke. Dari kita mulai pacaran, terus sampai menikah ya pasti ada liku-likunya lah. Oke. Ini kalau misalnya pacaran kemarin berapa lama? Kurang lebih 2 tahun ya. Oh, pacaran 2 tahun. Iya, 2017 akhir kayak. Oke. Terus. Jadi ketemu istri ini di mana? Temunya sebenarnya udah kenal dari SMP sih. Waktu usia 14 tahun. Cuma mulai deket lagi pas kuliah. Oke. Terus akhirnya menjalin hubungan lagi dengan istri. Itu setelah ketemu lagi itu udah langsung pacaran apa mencoba untuk dekat dulu? Ya awalnya kan gini ya. Nggak apa-apa ya cerita sedikit. Iya, nggak apa-apa. Emang kita di sini untuk bercerita. Ya kita sharing lah sebenarnya ya, sharing terkait masalah perjalanan. Duh, suara Mas Pian kecil banget nih. Oh ya. Jadi kan kita ini sebagai sharing aja ya. Mungkin teman-teman ada yang merasakan dan juga ada yang tidak ya. Tapi sekedar memberi masukan aja mungkinnya buat yang lain. Ya, jadi sebenarnya kenalnya dari SMP. Itu pas kita ketemu ngaji bareng. Nah, kita kan lagi ngaji bareng ya. Cuma di situ ya namanya masih bocah ya. Kita cuma hanya sekedar teman aja gitu. Jadi nggak ada perasaan apa-apa sebenarnya gitu. Nggak ada perasaan apa-apa. Tiba-tiba ya udah gitu aja, lost contact lah. Lost contact. Nah, kita mulai dipertemukan lagi pas pada saat kita kerja. Jadi posisinya semuanya berdua ini kita sudah kuliah. Jadi kuliahnya sambil kerja. Kuliah sambil kerja, kita ketemu di pekerjaan. Nah, di pekerjaan itu sebenarnya belum dekat juga. Kita sempat musuhan lah. Jadi bilang seperti itu. Musuhan dulu. Oke, terus. Benci jadi cinta ya? Sebenarnya dari musuh jadi temen, terus curhat-curhatan, jadi pacaran, kan lucu. Oke. Ini udah ada nih ceritanya nih. Kalau mau ngobrol juga, ya kalian lah kita ajak ngobrol bareng. Maksudnya? Oh, ada istrinya ada? Iya. Oke. Kenalin dong istrinya kan.
Anggap aja deh aku Oh, iya. belum kenal sama istrinya gitu ya. Kenalin sama istrinya siapa, Mas Pian? Ya, biar kenalan sendiri aja kali ya. Enggak, maksudnya itu Mas Pian sebutin namanya dulu dong. Oh iya, namanya Nuraini. Oke, halo Mbak Nur. Nur Aini apa Nur panggilannya nih? Nur boleh, Aini juga boleh. Nur boleh, Aini juga boleh. Gimana rasanya setelah membangun rumah tangga dengan Mas Pian? Mulai sadar atau mulai menyesal? Makin sadar ya. Makin sadar. Kalau semakin bahagia. Oh, so sweet. Makin sadar kalau semakin bahagia, bukan semakin menyesal ya. Mungkin sadar dan semakin menyesal. Oke. Kenapa akhirnya memilih Pian untuk sebagai suami? Kenapa? Awalnya kan kita kan musuhan dulu. Dan di situ kan kita komunikasinya kurang. Dan dalam satu pekerjaan kita malah didekatkan gitu, dijadikan satu tim. Okay. Nah dari situ kita sering komunikasi gitu. Okay. Nah dari sering komunikasi tersebut kita ternyata satu pikiran. Satu frekuensi berarti ya. Iya, satu pikiran, satu tujuan. Nah dari situ saya semakin kenal dia dan saya tahu dia itu orang yang tanggung jawab. Oke. Termasuk laki-laki pilihan ya. Makin yakin untuk ke jenjang yang lebih serius karena semakin tahu karakter dia itu seperti apa. Oke. Kalau boleh tahu karakter dia seperti apa sih? Dia orangnya aduh, gimana ya? Gimana? Jadi ini kan selama hampir 20 hari berumah tangga, ini kan pasti ada nih yang kejelekan-kejelekan dia yang selama pacaran tidak terlihat. Nah, itu apa sih yang kejelekan dia yang setelah berumah tangga baru tahu nih, oh ternyata dia begini ya, itu gimana? Pernah ada suatu kejadian lagi tidur, tangannya ngikut kepala saya. saking terbiasanya tidur sendiri, nggak pernah tidur berdua, jadi tidurnya ngacak gitu. Sampai ke saya pun kena tangannya tertikuk, dan itu rasanya sakit banget. Tapi itu tuh pas posisinya waktu itu langsung dibangunin kan, bangun, sakit tahu gitu apa gimana? Apa dibiarin aja, cuman aduh sendirian? Enggak dibiarin aja sih, dia langsung bangun. Kepala saya gitu. Dia langsung bangun, dia langsung sadar berarti kalau sudah melakukan kesalahan ya? Iya, langsung sadar. Oke. Tapi setelah pacaran kan 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini akhirnya kan tadi kata Mbak Nur Aini itu memilih Mas Pian karena satu frekuensi, satu tujuan. Nah, yang paling membuat berkesan Mbak Nur Aini apa? Akhirnya iya nih dia yang terbaik ternyata gitu. Yang paling selain bertanggung jawab tadi ya, mungkin ada satu sikap yang bikin apa ya? Iya, dia gitu. Tujuan saya dia gitu. Iya, ada satu hal yang paling mengesankan buat saya yang meyakinkan hati saya, yaitu orang yang paling memuliakan ibunya. Oke, memang betul ya sebenarnya laki-laki baik itu dilihat dari bagaimana dia memperlakukan ibunya ya. Ini ada yang kerja ya di rumah ya? Biasa samping rumah lagi ngebangun, jadi agak kedengeran sedikit. Nggak apa-apa, itu backsoundnya. Itu backsoundnya ya? Enggak apa-apa. Itu backsoundnya khusus ini. Iya, soalnya di sini susah, sinyalnya juga kadang-kadang buruk lah, di kampung lagi ini kadang-kadang. Tapi karena emang cuaca sekarang sih di sini juga lagi hujan, mungkin emang cuacanya kurang baik sih ya. Iya. Di sana hujan nggak sih? Kenapa tuh teh? Di sana hujan nggak? Jarang sih, kadang-kadang malam biasanya hujan. Oh, kalau pengantin baru mah malam hujan mah lebih enak ya, lebih bagus. Ya, itu yang ditunggu-tunggu. Mas Pian, ini kegiatannya selain jadi bapak rumah tangga, sekarang kerjanya apa lagi nih? Ada kerjaan kah? Sebenarnya nggak ada kerjaan. Cuman paling kalau misalkan memang ada temen kuliah dulu yang minta bantu bikin skripsi, ya paling iseng-iseng dibantuin.
Oh, Ya lumayan menerima. lah pendapatan tambahan. Oke, menerima jasa pembuatan skripsi berarti ya. Nah, iya, kalau ngebuka jasa sih enggak. Itu teman sebenarnya ngebuka jasa, cuman dasar dia banyak job, Mm-mm. udah terkenal sama teman-teman di kampus, jadi dia Mm-mm. minta bantuan untuk ngelanjutin misalkan bab 4 dan bab 5 yang dia kesulitan, jadi saya nanti yang ngolah datanya. Oke, berarti ini sampingan. Tapi kalau kerja wajibnya ada nggak? Kerja wajibnya ada dong. Oh, ada, kirain pengangguran. Nih, kalau misalkan nggak ada kerja wajibnya, nanti mau ngempanin istri pakai apa? Masa Siapa cuma tahu? modal cinta doang? Iya, siapa tahu kan pas awal-awal pernikahan kan aku cinta kamu, kamu cinta aku gitu. Jadi semua cuma modalkan cinta aja kenyang gitu. Nih tadi kan aku udah sempat ngobrol sama istrinya Mas Pian. Ternyata Mas Pian tipe orang yang bertanggung jawab. Walaupun aku sebenarnya nggak terlalu yakin lah ya. Walaupun tampangnya ini ya, tampangnya apa bisa dibilang buronan kali ya. Iya. Tapi hati mana tetap Romeo dong. Oh. Itu kenapa bisa nyikut kepala istri sih lagi tidur? Itu lagi Oh, mimpi iya. apa sih? Biasa sih kalau saya sih juga tidur tuh suka sedikit kaget ya kalau misalkan mimpi sesuatu, atau kalau lagi tidur suka disentuh dengan seseorang gitu ya. Oke, Nah itu tanpa tidak disadari refleks lah gitu, refleks. Nah pada saat tidur tuh sikut saya mengenai jidat istri, terus tapi dia nggak bangun, kesakitan dia. Cuman- Tapi mungkin matanya lagi ngantuk ya, lagi Uh-uh. ngantuk. Ya udah kan, daripada nanti saya disemprot atau saya dimarahin, saya peluk aja, saya usap kepala. Oh. Karena Udah, emang kalau enggak, karena emang ini loh, karena emang jurus pamungkas itu memang pelukan. Perempuan tuh kalau disengomel apapun, semarah apapun, kalau dikasih pelukan pasti dia luluh. iya bener, Iya kan? dia juga sempat bilang gitu sih. Oh, berarti sekarang udah tahu triknya istri ya, kalau istrinya mau ngomel-ngomel udah peluk aja gitu ya. Selain uang ya, jangan cuma peluk-peluk aja, tapi uang juga loh. Iya perlu dong, nanti dia kalau ngemegang uang tetap ngambek-ngambek juga. Kasih uang terus peluk gitu. Nah, Mas Pian tadi kalau Mas Pian sendiri kenapa akhirnya memilih Mbak Nur Aini sebagai pendamping hidup Mas Pian nih? Oh iya, kalau saya ngeliat positifnya ya, positif dari Nur Aini, dia cewek yang mau nemenin cowok itu berproses. Oke. Saya sejak awal nganggur, tidak punya pekerjaan, itu selalu dibantu sama entah itu dari tenaga ataupun materi, dan juga ngebantu mencari informasi lowongan buat ngasih Pekerjaan. jalan ke saya itu bisa dapat penghasilan. Oke. Jadi, itu orangnya mau berjuang bareng-bareng gitu. Selain dia bener-bener sayang sama saya, terus rela ngorbanin apa aja, di satu sisi dia ingin proses bareng gitu. Jadi nggak mau nunggu di puncak, istilahnya dia mau mendaki bersama-sama. Iya, so Itu sweet yang sekali bikin saya ya. Yakin. apa namanya, mau lah gitu ngejalanin hidup dengan dia. Oke. Berarti di sini perjuangannya sama benar-benar dari nol ya. Berarti 2 tahun pacaran itu Mas Pian pas kenal sama Mbak Nur berarti belum di pekerjaan sekarang berarti ya. Maksudnya tuh masih Iya, kerja yang lama. untuk di finansial masih morat-marit lah gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. bener. Dulu kan gini, waktu itu kan saya kerja di salah satu koperasi. Nah itu pun gajinya di bawah standar UMR banget ya, standar UMR banget. Dulu waktu UMR masih 3 juta, itu saya digajinya 1.700.000 Per bulan. Nah terus saya bingung gimana nih caranya biaya kuliah bisa terbayar, terus buat ongkos 1 bulan saya bisa, dan juga buat ngasih orang tua gimana caranya bisa juga ngasih gitu walaupun sedikit. Iya dong, harus ya. Itu saya sering keteteran uang ya, sering keteteran uang lah pokoknya. Sering keteteran uang. Nah, saya kan orangnya nggak berani minjem, cuma dia ngerti kamu lagi kesulitan uang ya, ini saya pinjemin, saya bantu. Nah itu ya kita pula gitu, karakter dia itu ternyata tulus ngebantunya, bukan hanya sekedar ada maunya. Betul. Akhirnya, tapi itu kalau dipinjemin uang dibalikin lagi nggak?
balikin dong kalau gajian. Akhirnya Ini kan bukan dipinjemin. tipikal cowok ini ya, apa namanya, ibaratnya pacar mesin ATM. Iya 80 juta itu ya. Yang 40 juta. Kalau ini mah enggak, cowoknya tanggung jawab. Walaupun memang ada sedikit uang dari perempuan yang kita pinjam. Iya betul. Bahasanya pinjam ya. Iya, tapi Bukan gini loh minta. Mas Pian, ini aku ya, mungkin dari mewakili perempuan atau istri Mas Pian nih. Kita dari segi perempuan ketika punya niat baik tapi ternyata prianya, laki-lakinya itu mungkin kayak ngejaga harga diri kan. Nggak mau gini ya. Sebenarnya kita kecewa loh. Iya, pasti ada. Kecewa loh sebenarnya Pasti ada perempuan. Ada kan laki-laki yang Iya, kayak gitu. Itu sebenarnya perempuan kecewa. Karena niat kayak itu kayak niat baik gue kok nggak dianggap sih gitu loh. Jadi kan sebenarnya ketika kita menawarkan bantuan walaupun sebisanya kita ya hargailah gitu kan. Kalau kayak gitu kan bukan nggak akan dicap sebagai cowok matre, tapi kan memang itu dari kitanya, dari perempuannya, bukan laki-lakinya. Kalau yang 80 juta kan dari laki-lakinya yang minta. Iya, benar-benar. Emang sih terkadang cowok itu ada dua tipikal ya, ada yang manfaatin cewek, ada yang selalu ngejaga harga dirinya. Iya. Kalau saya kan selalu ngejaga harga diri, nggak mau kesulitan saya itu orang lain tahu gitu. Saya ingin nyelesainnya sendiri. Terkadang memang ya cewek pun tahu gitu. Jadi dia terlalu peka ya. Kalau cewek itu kepekaannya bagus dibandingin cowok gitu. Kalau cowok kan sifatnya masa bodoh biasanya. Tapi kalau cewek kadang-kadang peka Iya, dia betul. keadaan kita bagaimana dia selalu ngasih solusi sama nawarin sesuatu lah gitu, apa yang dia mau. Memang pernah ditolak sama saya gitu, cuma ya karena memang ngelihat dia juga nggak enak, kasihan ya. Iya. Cewek itu kalau kita tolak pemberiannya suka nangis deh. Nangis diam-diam ya, nangis diam-diam dia. Iya, nggak tega gitu ngeliatnya nangis, kok nangis gitu kan. Ya Iya, udah, akhirnya kita makanya. terima, saya ambil Yang tadi pemberian aku dia, tapi nggak bilang. saya pakai. Iya, yang tadi aku bilang. Jadi kayak gue udah coba berkorban, tapi kenapa nggak dihargain gitu. Jadi seakan-akan kayak pengorbanan kita tuh nggak dihargain. Makanya itu dia nangis. Makanya kita tuh kecewa kalau misalnya laki-lakinya suka nggak tahu diri. Sebenarnya gini sih, boleh sih jaga harga diri gitu, boleh. Cuman kan bisa menempatkan ya mana yang maksudnya itu kalau memang itu pure dari si ceweknya, kenapa tidak gitu. Berarti kan dia udah ada niat baik buat kamu, tapi ya mesti hati-hati juga, takutnya ceweknya ada maksud lain gitu kan. Kan ada cewek, maksudnya itu kalau masalah hati Iya, ya Mas ada Pian ya. juga yang kayak gitu. Kalau masalah hati pasti bakalan peka mana yang tulus, mana yang enggak gitu loh. Benar. Tapi ngomong-ngomong sama istri, kan dulu pernah musuhan. Itu musuhnya kenapa sih? Dan berapa lama kalian musuhan? Nah, itu kan karena pekerjaan ya. Jadi kita itu beda pendapat. Oh, awalnya beda pendapat. Ya, jadi dia itu sebelumnya atasan saya. Nah, saya bawahannya baru pertama masuk. Jadi ya, Istriku, bosku. harga diri juga lah, kadang-kadang harga diri gitu ya. Apaan Oke. gitu? Gue kok sebagai cowok diperintah sama cewek udah gitu. Iya, nggak masuk betul. logika lah gitu, nggak sesuai dengan kenyataan gitu kan. Oh, jadi jangan-jangan sekarang tim aku yang cowok juga berpikir seperti itu ya, karena aku leadernya gitu ya. Ada juga mungkin ya. Ada, oke. Tiap orang ada pasti beberapa, ada yang seperti itu ya, ada yang enggak gitu. Karena Intinya itunya sama cowok kita, itu gitu ya. Iya. Apa sih, cowok tuh harga diri itu terlalu tinggi, apalagi kalau misalnya leadernya perempuan, dia kan ngerasa kayak apaan sih cewek gitu ya. Ya iya benar. Apa sih cewek, kok cewek begitu sih? Iya. Apa sih begitu? Iya begitu, ada pasti deh. Tiap divisi apapun itu, kalau misalkan dipimpin oleh leadernya cewek pasti ada yang seperti itu. Kalau misalkan yang di bawahnya itu cowok. Iya, pasti ada. Cuman ya kembali ke profesionalitas masing-masing berarti. Iya benar. Semoga setelah ini kita share nanti ada yang peka dan ada yang tersindir. Karena pasti ada gitu. Kita kan nggak tahu siapa mereka, pasti ada orang yang walaupun nggak disampaikan pasti ada omongan-omongan kayak gitu dalam hati kayak gitu kan. Iya, itu kan dari situ teh. Kita dari situ kan, saya kan orangnya belak-belakan gitu ya, belak-belakan ngomongnya gitu. Terus jadi dia ngomel-ngomel gitu ya. Oh iya benar, pasti ngomel-ngomel. Gimana sih gitu kan? Oh dikasih tahu begini, tapi nggak ngedengar gitu. Terus disuruh gini, tapi ngejalanin lain gitu kan. Waktu itu karena memang masih labil ya, masih sakit, akhirnya kesel lah, tempat kesel gitu kan. Kesel, udah pokoknya nggak
kali gitu ya. Terus dia juga pernah kena adu domba dari rekan kerjanya juga gitu. Kalau misalkan saya itu kerjanya jelek atau gimana nggak ngasilin lah intinya gitu, nggak profesional. Nah akhirnya namanya dia sebagai leader ya, coba dia turun terus visit dengan saya ke coaching, nah ibaratnya sampai di coaching sama dia. Nah di situ dia baru tahu kalau kinerjanya itu cukup bagus gitu. Akhirnya di situ dia ngebuka komunikasi, ngejalin komunikasi lagi. Nah itu belum ada hubungan spesial tuh teh. Belum ada rasa juga. Oke. Iya, baru mulai teman. Dari awalnya dia ngejauh, musuh lah, istilahnya ngebenci lah, saling ngebenci. Terus dia mulai ngedeketin dari pekerjaan dulu. Kita ngobrol selalu tentang pekerjaan. Udah gitu ya namanya udah mulai nyaman, baru dia ngobrol tentang cowoknya. Saya tentang cewek saya dulu itu kan gitu. Dia salah ngomong, dia ngomong sama buaya ternyata ya. Ditikung akhirnya. Iya, jadi dulu itu gitu, kita sama-sama udah punya pasangan sebenarnya gitu. Oke. Nah, Terus pasangan dia itu udah serius sama dia itu kan, mau dilamar tahun 2019 lalu. Tapi dia ragu dengan cowok tersebut. Nah kalau saya mau orangnya dulu tuh nggak mau serius sama perempuan, cuma hanya buat sekedar iseng doang. Oke. Karena ngerasa masih muda. Kenapa tuh deh? Enggak, karena ngerasa masih muda, jadi masih main-main Iya, aja dulu bener. gitu, belum masih ada waktu gitu kan. Nah, terus Ya, karena mungkin usia yang pertama, terus yang kedua restu orang tua juga kan belum ada gitu ya, masih muda udah nikah. iya betul. Terus penghasilan belum tetap. Iya, Gitu. Anak-anak mau dikasih makan apa kan? Iya, betul. Nah, gitu ya. Udah, akhirnya saya cuma dapat 2 bulan 3 bulan, cuma hanya pacaran sebentar, udahan, nyari lagi yang lain. Oke. Gitu, nyari lagi yang lain. Gitu, nggak mau apa namanya? Hubungan lama-lama gitu. Saya khawatir nanti tegur sama orang tuanya, kapan nikahin anak saya? Stres pada saya begitu. Bingung sendiri kalau kayak gitu kan. Bingung mau jawab apa gitu ya. Mau jawab tanggal anu, kita nggak punya prepare siapa gitu. Ya udahlah, mendingan juga tinggalin besoknya, nyari lagi yang lain. Oke, betul. Main tinggalin aja dia ya. Nggak cocok tinggal gitu. Tapi kenapa akhirnya sama Mbak Nur ini bertahan sampai 2 tahun? Apa udah dapat restu orang tua juga di awal? Kalau masalah bisa bertahan 2 tahun, yang pertama dia mau nunggu saya kapan siapnya, terus mau nunggu saya sampai saya benar-benar lulus kuliah. Waktu itu kan posisinya masih kuliah. Posisi masih kuliah, terus saya masih punya niat buat ngebantu orang tua gitu ya. Setelah lulus kuliah itu saya nggak mau nunggu nikah, pengen kerja dulu, terus ngebantu orang tua. Nah terus dia juga mau gitu nungguin saya, gitu. Tergantung saya siapnya. Nah di situ saya ada rasa berat nih kalau misalkan cewek terlalu berharap banyak dengan kita gitu. Terus kita sebagai cowok, iya kita sebagai cowok memang posisinya udah pacaran gitu ya, udah lama. Wah kalau misalkan ditinggalin kayaknya nggak mungkin nih kalau cewek kayak gini nih. Saya mikir kayak gitu. Karena dia udah berkorban. Iya, udah apa namanya, berharap banget gitu. Terus kita nggak mau ngecewain si cewek lah. Ini mungkin berkorban untuk materi enggak ya? Setidaknya dia berkorban mengorbankan waktunya dia loh. Iya, masalah ngebantu gitu kan. Kan saya kerja waktu itu sambil bimbingan skripsi. Susah dong. Skripsi kan si dosen pengennya di hari biasa. Sedangkan kita cuma kerja di hari Sabtu doang liburnya. Ya udah, mau nggak mau saya sering bolos kerja tuh. Terus tapi leadernya masih dia kalau bisa itu. Iya, leadernya masih Nuraini. Dia yang selalu ngendel kerjaan saya kalau saya lagi bimbingan gitu. Oke. Terus Dia ngebantu lah, intinya ngebantu proses saya selama saya kuliah, selama saya kerja gitu. Ya, mungkin kalau tanpa bantuan dia saya belum kerjaan atau sampai sekarang. Karena emang ini ya, nggak semua apa ya, mungkin nggak semua leader juga mau ngebantu kali ya, kalau kita bilang ya. Iya. Itu kan di situ posisinya emang dia tahu kondisi timnya dia, akhirnya dia ya udah gitu. Tapi dengan syarat mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus diselesaikan dulu kan. Mungkin ya udah, kerjaan kamu yang gitu. Poin ini kamu harus selesaiin dulu nih gitu ya. Nggak libur 1 hari full, paling saya ngomong nanti mau bimbingan sekian.
Oh. sore misalkan sampai jam 4. Oh itu kamu nanti kerja sampai jam 2 dah, nanti ke sana ke kampus gitu. Jadi Oke. ya, kita ngejelasain kerjaan yang paginya dulu, nanti sorenya sisanya dia yang handle. Oke. Berarti masih bisa difleksibelkan lah waktu itu, tapi tidak melepas tanggung Iya. jawab dari Mas Pian sendiri sebagai Tidak bertanggung jawab tim. saya juga. Iya. Nah, terus yang kalau kayak gitu tuh ada nggak sih teman yang kok lu dibantuin terus sih? Kok lu diizinin terus sih gitu? Ada nggak sih yang iri gitu? Kalau masalah itu kita ngerahasiain teh. Jadi Oh. teman-teman yang lain tuh nggak tahu kalau misalkan saya itu ke kampus bimbingan skripsi, nggak ada yang tahu. Jadi emang Nurhaini juga nutupin itu semua gitu. Terus kalau misalnya sore biasanya kan kalau di koperasi itu kan ngumpul lagi tuh. Apa tuh? Iya, sore. Nah, itu tuh emang lo Pian mana nggak pada kayak gitu apa gimana? Enggak, saya sore ke kantor lagi. Oh, begitu. Oh, Doang. aku tahu berarti ini korupsi waktu beberapa jam ke kampus untuk bimbingan, habis itu dari kampus ke kantor lagi, padahal sebenarnya itu. Nah, untuk jadwalnya sendiri berarti iya dia kan ngedeketin leadernya, berarti dia bisa ngatur jadwalnya ya. Iya. Oke, berarti iya kan aku mikirnya tadi tuh kalau misalnya teman tahu terus teman-teman nggak ngomong gimana gitu kan, soalnya kok spesial banget sih Pian gitu. Iya, kalau misalkan nanti itunya apa maksudnya istilahnya dia informasiin ke teman-teman yang lain karena saya sering gitu itu, ya pasti kan ada lah kecukupan sosial itu pasti ada. Iya betul. Jadi nanti kinerja staff yang lainnya nurun gitu. Oke. Terus akhirnya itu berapa lama kerja bareng, terus akhirnya jatuh cinta itu gimana? Itu hampir 1,5 tahun ya. Itu nggak ada hubungan kan? 1,5 tahun. Nah, 1 tahun tuh nggak ada hubungan. 1 tahun waktu itu nggak ada hubungan. Nah, pas 6 bulan itu mulai ada hubungan. Jadi kita deket, terus dia ragu dengan cowok dia. Akhirnya dia lebih nggak tahu ya, dia bisa jatuh cinta sama saya tuh posisinya waktu itu. Pernah bilang juga gitu, gue jatuh cinta sama lu, katanya kan gitu. Itu yang ngomong itu siapa? Yang ngomong jatuh cinta itu siapa? Nurhaini. Oke, terus Ngaku, ayo berantem. Oke, terus. Nah, dia bilang gini, gimana ya, ini gue malah punya cowok lagi serius mau ngelamar gitu sama gue. Jadinya kan dia ragu gitu ya, akhirnya dia sholat istihoro tuh. Sholat istihoro, ternyata yang meyakinkan hati dia itu, hatinya selalu ke saya tuh, dia bilangnya. Nah, dia juga kan pernah bilang gini ke dia, jangan lu, takutnya sama gue nggak jadi. Udah yang pasti aja sih, kenapa lu jadian sama dia, lu mau nikah sama orang lain kan lu. Iya. Kan gimana gitu kita sebagai cowok takutnya ngerebut cewek orang lah gitu kan. Terus sempat juga di chat sama cowoknya juga. Oke, kamu dilabrak. Di chat sama cowoknya posisinya gini, dibilang sama dia ngerebut pacarnya orang, padahal okay. Gua udah komitmen mau menikahi dia di tahun 2019, sudah janji bareng-bareng, cuma gara-gara lu gue nggak jadi nikah. Kan kesannya gimana gitu ya, jadi kayak pebinor salah gitu. Oke, terus Ya udah kan saya jawab aja gini, ya siapa yang ngerebut cewek orang gitu kan, saya bilang ya orang ceweknya sendiri yang bilang cinta sama saya. Itu juga udah saya nasihatin, lebih baik yang udah jelas aja, yang udah pasti gitu. Jadi dia selama ini cuma deket sama kamu, cuma nganggap sebagai kakak doang ternyata. Sedih banget cowok gitu ya. Terus akhirnya cowoknya melepaskan. Sempat nggak nerima, akhirnya ya dijelasin sama Nur. Jadi saya pernah bilang gini, kalau lu mau milih gua, lu pilih salah satu. Gua nggak mau lu jalan kesini kesono kesini. Emang gua cowok apaan gitu? Kan biasa cowok tuh harga dirinya gede ya. Kalau gua cowok
pengennya begitu. Iya. Tapi kalau digituin cowok itu nggak mau. Oh iya. Itu cowok ya. Dia Hati-hati nih sama cowoknya. nggak, dia tuh ini cowok-cowok itu nggak pengen terlihat nakal, tapi sebenarnya apa ya? Iya. Gimana sih cara ngejelasinnya? Gimana ya? Jaim lah cowok itu biasanya jaim. Iya kali jaim ya. Dia tuh nggak pengen kelihatan nakal, padahal sebenarnya mau gitu loh, mau nakal gitu. Bingung cara jelasinnya. Jadi cowok kayak gitu. Oke, terus akhirnya waktu itu kan Mas Pian juga punya pasangan tuh katanya. Jadi kan masing-masing sama-sama punya pasangan. Nah kalau Mbak Nur kan tadi akhirnya dia tuh ketahuan sama cowoknya, terus akhirnya dijelasin mungkin pisah gitu. Nah kalau yang Mas Pian gimana? Gimana ya? Terkait pasangan tadi teh ya. Coba diulang lagi. Enggak ini. Dari suaranya. Oh, ini kan Pertanyaan. tadi Mas Pian kan katanya punya pasangan juga. Mbak Nur kan punya pasangan juga. Iya. Nah, akhirnya untuk saling mengakhiri hubungan kalian dengan pasangan masing-masing itu seperti apa? Nah, kalau saya kan memang posisinya waktu itu ditegur sama orang tuanya. Nah, ini kapan nikahin anak nih? Oh. Pacarannya baru 2 bulan ya, tapi udah dibilang kayak gitu sama orang tuanya. Ya berat lah sebagai cowok. Oke. Saya bilang aja, Pak, saya masih belum kerja, saya masih sekolah. Oke. Kalau misalkan saya bisa nikahin anak Bapak, tapi kalau masalah nafkahin, saya nggak bisa. Kalau misalkan nanti anaknya menderita, jangan salin saya dong. Kalau bapaknya nyuruh nikah sih, saya gituin kan. Bapaknya marah. Lu apaan gitu, udah nikah kok anak lu nggak dikasih makan, nggak di kecukupannya nggak dibutuhi. Ya kan bapak yang nyuruh. Akhirnya di situ ya orang tuanya bilang gini, udah jangan dilanjutin sama dia. Dalam hati saya, alhamdulillah. Ya udahlah, besok kan kita udahan. Oh, ya bilang gini ke bapak, Pak kalau lahir mas kalau batin mas saya sanggup menafkahi Pak, tapi kalau lahir belum gitu ya. Kalau batin mas tiap hari juga sanggup. Tapi kalau masalah nafkahin buat makan, paling makan nasi sama garam doang. Oke, terus akhirnya setelah setelah perjalanan panjang yang tadinya jadi atasan, terus akhirnya saling curhat-curhatan, saling memahami satu sama lain, dan akhirnya memilih untuk menikah dengan tadi kalau Mbak Nur bilang, oh ternyata Mas Pian itu orang yang bertanggung jawab. Kalau Mas Pian bilang ternyata Mbak Nur itu orangnya setia, mau menunggu dan berkorban gitu. Tuh jangan disia-siakan loh cewek kayak gitu beneran, karena susah loh mencari wanita yang seperti itu. Rata-rata sekarang perempuan itu hanya berdasarkan ada uang abang saya, nggak ada uang abang kubuang gitu kan. Nah bener kayak gitu. Jadi ya saya pikir mau nyari apa lagi sih gitu kan, kita udah dikasih rezeki nih sama Allah gitu. Iya. Rezeki itu bukan hanya sekedar uang doang kan, tapi pasangan hidup yang benar-benar setia dan juga mendukung kita, mensupport kita, itu juga sebenarnya rezeki juga gitu. Betul. Karena ada pepatah bilang, suami yang hebat itu dibalik dari suami yang hebat ada istri yang luar biasa yang ngedukung suami. Betul. Makanya Mas Pian, sekarang nih kan masih hangat-hangatnya, mungkin nggak akan nakal. Nah untuk kedepannya kita kan nggak tahu. Jadi tetap apa ya, jaga istrinya baik-baik gitu. Iya, aku mau coba menasehati. Mas Pian, ini kalau ngomong punya planning menunda momongan apa gimana? Kalau masalah itu kita nggak nunda-nunda ya, karena kan ya udah, kalau misalnya emang dikasih kita terima, kalau emang masih belum dapat ya emang bikin lagi gitu ya. Rezeki kita gitu. Oke. Oh, berarti kalau misalkan dikasih berarti tandanya dipercaya. Itu udah ngasih titipan ke kita gitu. Iya, berarti betul. Udah siap dan sanggup. Iya, betul. Berarti di sini nggak ada yang, maksudnya kan ada kan, ya aku kan masih muda, aku mah belum ini, aku tunda dulu gitu. Enggak ya, berarti sedikasihnya Allah aja gitu ya. Kalau gagal, coba lagi gitu ya. Iya. Bisa lemas tiap malam mah. Mas Pian, aku pengen nanya dong, gimana sih rasanya malam pertama? Iya. Aduh, itu mah kayaknya berat kalau diceritain dah. Kenapa tuh? Maksudnya ya gimana gitu tuh, pas malam pertama masih malu-malu nggak sih gitu? Ya malu-malu sih sebenarnya, sempat nggak nyangka gitu. Oke.
pas tidur kan kita tidur jauh-jauhan gitu, maksudnya ngadep ke kiri, dia ngadep ke kanan, pokoknya nggak saling menatap lah gitu kan. Oke. Pas balik ngelihat kayaknya kok ini gue jadi nikah sama lu gitu ya, jadi kayaknya ada rasa-rasa gitu, ketawa-ketawa sendiri gitu ya, musuh teman gitu, rasanya ragu buat melakukan sesuatu hal yang itu gitu. Oke. Tapi akhirnya melakukan dong. Kan nggak mungkin sampai 20 hari nggak melakukan. Ya itu kan udah kewajiban. Iya ya, kalau udah jadi suami istri itu wajib ya. Iya wajib, walau di malam pertama mah, walaupun sebentar juga. Wajib. Kenapa waktu itu kita nggak live streaming ya? Aduh. Jangan, kalau nanti live streaming mah bahaya. Itu kan edukasi seks. Tutorialnya. Jadi buat teman-teman yang ingin menikah dan malam pertama, begini caranya gitu ya kan. Oke, ampun Mas Pian. Banyak yang subscribe nanti. Oh iya. Aduh, kalau kayak gitu kan enak Mas Pian. Iya ya, nanti kalau aku malam pertama aku live streaming biar aku banyak tambahan subscribe-nya. Aduh, itu mau khusus pembicaraan 18 tahun ke atas. Oh iya, ini kan memang konten dewasa. Anak yang di bawah 18 tahun ke atas bahaya. Mas Pian, ini kalau boleh tahu kan, tadi aku sempat ngobrol juga nih sama Mbak Nur. Yang setelah 2 tahun menjalani hubungan, ada nggak sih sifat buruk? Kalau Mas Pian tadi kan tidurnya tuh ngacak katanya, sampai tangan kemana-mana gitu kan, mungkin bentar lagi kaki yang kemana sampai ke kepala gitu kan. Nah, kalau Mbak Nur ada nggak yang ternyata nih ada nih sifat jeleknya dia gitu yang selama pacaran nggak ketahuan gitu, ada nggak? Kalau saya sih nggak sukanya kadang-kadang dia suka ambekan sih. Itu baru ketahuan setelah jadi istri? Baru ketahuan setelah jadi istri atau pas pacaran emang begitu juga? Pacaran juga suka gitu. Ini semenjak pas sudah lamaran tuh. Sudah lamaran. Kayaknya pas lamaran itu kita banyak cobaan lah. Pas sudah kita niat komitmen nikah, itu pasti cobaan ada. Sempet waktu lamaran itu pernah mau dibatalin sama dia teh. Kenapa? Udah dilamar. Cuman gara-gara konflik masalah sedikit lah gitu kan. Maksudnya kita sama-sama sibuk prepare buat pernikahan gitu. Nah akhirnya ya namanya kita saling ingin dia mengerti ya. Saya nggak ngertiin dia nggak ngertiin saya. Akhirnya dia gitu sempat marah, ambekan gitu. Intinya dia itu kalau udah marah nggak mikir ke depan kalau saya begini nanti gimana gitu kejadiannya gitu, nggak mikir resikonya gitu. Jadi kalau udah marah begitulah. Oke. Itu yang kurang saya suka gitu. Cuman ya seiring waktu sering saya nasehatin sih. Kalau misalkan dia lagi marah, ngambek, ngomong pelan-pelan jadi biar tahu lah pasangannya gitu. Tapi ini bukan dia aja deh. Kayaknya bukan dia aja deh. Bukan hampir semua juga, tapi ada sebagian perempuan yang begitu kan. Aku pribadi juga ngerasa kalau aku kayak gitu juga. Jadi kalau misalnya kalau marah itu tuh meledak-ledak, jadi kayak omongan tuh gak kekontrol. Nah setelah itu biasanya setelah kita ngomel-ngomel marah-marah, biasanya kita tuh ada kayak penyesalan loh, kok tadi gue ngomongnya begitu ya, ntar kalau dia gini gimana ya, pasti gitu. Tapi ketika sedang emosi itu omongan kita tuh gak kekontrol Mas keluarnya. Gitu. Betul ya Mbak ya? Ya kayak gitu. Betul ya. Nah sama saya juga kayak gitu. iya, karena emang kalau kita bilang semua mungkin enggak, tapi sebagian wanita pasti seperti itu. Apalagi kalau misalnya, Mas, karena hakikatnya perempuan itu hanya ingin dimengerti. Betul. Anda sendiri saat ini. Anda tidak punya teman hari ini untuk berbicara. Jadi biasanya setelah marah-marah itu Mbak Nur pasti ada nyesel, terus kayak takut kehilangan, pasti ada ya Mbak ya? Tuh. Iya benar. Tuh. Makanya ngomongnya sama saya. Untungnya saya sabar teh. Dia lain mah udah emosional, sama-sama emosi, akhirnya udah selesai. Terus akhirnya saran sih buat nanti yang mau menikah ya, kalau yang udah lamaran itu pasti cobaan ada lah teh. Dan entah itu cobaan finansial, entah itu nanti cobaan sama pasangan suka sering berantem, dan juga terakhir orang tua. Iya sih, banyak banget di situ cobaannya, mulai dari konflik antar orang tua, terus persiapan
persiapan pernikahan juga. Orang tua aku pengennya kayak gini, orang tua Sofian pengennya kayak gini. Pasti sih ya, karena itu kan Jadi beda. karena menikah itu bukan hanya menyatukan dua orang, tapi menyatukan dua keluarga. Jadi budaya yang selalu dijalankan sama keluarga kita dengan budaya yang selalu dijalankan sama keluarga dia kan beda. Jadi emang Berbeda. iya pasti. Aku bakal banyak belajar banget nih hari ini. Soalnya emang bener loh. Jadi tuh bawaannya sensitif aja kalau udah mendekat-dekati. Apalagi kalau ada yang orang nanya gitu ya. Nikah gimana gitu kan. Ada yang tanya kapan nikah tuh bawaannya pasti sensitif aja. Mbak Nur dulu sensitif juga nggak sih? Kamu dulu gitu nggak waktu ditanya kapan nikah? Sensitif nggak? Iya sensitif banget. Apalagi kalau lagi ada acara keluarga, pasti ditanya itu. Iya betul. Jadi kayak apalagi ini kalau aku ini kan Mbak Nurnya menunggu Pian kan, menunggu Mas Pian. Jadi kalau bisa ngomong kasarnya gini, duh jangan salahin gue deh, jangan tanya-tanya gue deh, gue tuh cuma nunggu. Laki-lakinya yang belum siap gitu ya, pengen nyalahin kayak gitu tuh rasanya. Pasti kayak gitu. Nggak siapa sih, kayak semua cewek pasti gitu kalau misalkan ada pertanyaan yang sensitif. Betul, pasti begitu. Mas Pian harapannya ke depan mau seperti apa ini? Harapan ke depan. Harapan ke depan sih punya rumah. Amin. Mandiri, ngebangun rumah tangga sendiri, jadi nggak ada campur tangan orang tua dan juga orang lain lah di situ. Amin. Kalau sekarang kalau boleh tahu tinggalnya di mana ini berarti? Sama orang tua? Apa mertua? Orang tua si istri. Oh, sama orang tua. Sebenarnya sih kita kan tetangga, deket banget. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Oh, jadi bebas lah ya kalau mau ke rumah yang si cowok, mau ke rumah si cewek, emang tinggal jalan kaki nyampe gitu berarti ya. Iya, jadi kadang di rumah aku, kadang juga di rumahnya gitu. Oke. Pengen punya anak berapa ini dari Mas Pian dan Mbak Nur? Dikasihnya aja nih sama Allah berapa. Berarti nggak diiniin. Kalau dikasih tim sepak bola kesebelasan juga oke aja gitu. Asal dikasih rezeki lancar aja sama Allah. Iya biasanya kan banyak rezeki, banyak anak banyak rezeki. Itu mah peribahasa zaman dulu sih kalau menurut saya. Tapi sekarang mah banyak anak, kita harus siapin duit buat persiapan sekolah dia, buat persiapan dia, baju, makan, yang lain-lain gitu. Kalau dulu kan orang nggak ada yang di sekolahin kayak zaman dulu mah. Udah gede sedikit, udah mencari uang sendiri. Iya betul ya. Kalau sekarang mah harus dikuliahin lah. Sekarang SMA udah nggak ada harganya kalau kita. Jangan maksudnya tuh gini loh. Bapaknya kan sarjana, ibunya sarjana, jangan sampai anaknya cuma tamatan SMP gitu. Kalau bisa mah magister gitu kan. Harus ngalahin orang tuanya, harusnya emang betul. Jadi jangan sampai anak itu malah gini loh Mas, kalau menurut aku pendidikan itu sebenarnya sama, ya kan? Yang membedakannya itu attitude-nya. Jadi outputnya itu yang lulusan SMP sama lulusan sarjana itu berbeda dari sikapnya, pemikirannya, dan attitude-nya itu berbeda. Sebenarnya itu sih, karena kalau ilmu yang paling ilmu itu bukan hanya tentang di sekolah, tapi lingkungan, dunia gitu kan, orang sekitar itu juga ilmu kan buat kita. Nah, cuman bagaimana kita bersikapnya, nah itu yang ditentukan oleh pendidikan kita, betul nggak sih? Aku luar biasa bijaknya. Ini kayaknya ke depan jadi wakil asistennya ini aja, Mario Teguh tuh. Oh iya jadi asmennya Mario Teguh ya. Enggak sih, karena emang yang aku banyak apalagi nih buat orang-orang yang selalu ngomong gini, ngapain sekolah tinggi-tinggi ntar perempuan ujung-ujungnya juga ke dapur, sumur gitu kan, kasur gitu. Nah, itu tuh omongan orang zaman dulu. Padahal sebenarnya perempuan tuh malah sekarang banyak perempuan itu yang lebih gigih daripada laki-laki. Banyak dari mereka yang berjuang lebih dari laki-laki gitu. Kayak TKW dia sanggup jauh-jauh kan demi berkorban gitu.
ini kita ngobrolnya emang ngalor ngidul ya, dari prahara rumah tangga sampai ke TKW. Dari mulai apa namanya? Dari mulai musuhan, pacaran, rumah tangga, ke anak. Betul. Tapi intinya mah Mas Pian, aku sih ini jangan pernah disakitin perempuan yang sudah menggantungkan hidupnya kepada Mas Pian, yang maksudnya tuh yang dari kecil dia dibahagiakan oleh orang tua dan dia sekarang memilih untuk mengabdi ke Mas Pian gitu. Jangan pernah disakiti. Sedih. Apalagi kalau misalnya dengar laki-laki yang suami yang kasar ke istri, itu tuh rasanya kayak gemes aja gitu loh. Masa juga kalau ngedengar kayak gitu. Kalau ngeliat suaminya kasar sama istri. Iya. Pernah pengen ngomong kasar gitu. Ini nggak Iya. ada apa-apa ya. Iya. Parah. Oke deh Mas Pian, kalau gitu makasih ya untuk waktunya, nggak berasa hampir 1 jam kita ngobrol. Semoga jadi keluarga yang sakinah, sakinah, mawadah, warohmah ya. Iya, amin. Dan cepat diberikan kepercayaan. Iya, amin. Gimana Mas Pian? Ini ngomong-ngomong, rekannya satu lagi kemana ini? Oh, dia kalau misalnya hari Jumat, Sabtu, Minggu nggak bisa diganggu. Karena dia udah ada job lagi ya? Udah ada job lagi dia. Jobnya menyenangkan ibu ratunya. Dia menyenangkan ibu ratunya dulu hari ini, dan itu ya udah nggak apa. Jadi kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu bangsat nggak bisa nemenin kita. Oh gitu. Ya, nitip salam sama bangsat. Iya. Semoga cepat sadar. Terus nggak bangsat lagi. Cepat sadar, jangan pacaran mulu gitu. Oh iya. Usia udah tua, langsung nikah gitu. Iya, usia dia udah 30 tahu usia tuh. Iya bangsat. Iya udah tua. Kamu udah tua. Bangsat itu. Muda yang lebih pian. Pian yang lebih muda dari kamu sudah membangun rumah tangga. Bangsat. Oh bangsat. Oke deh. Mas Pian, kalau gitu makasih ya. Makasih untuk waktunya juga. Makasih untuk sharing-sharingnya. Seperti biasa, obrolan kita ini memang banyak anfaedahnya. Tapi dari semua obrolan kita pasti ada hikmah yang bisa teman-teman ambil. Kalau gitu, salam untuk keluarga besar ya. Salam buat keluarga besar ya Mas Pian ya. Salam buat keluarga Mbak Nurnya juga. Mudah-mudahan cepat diberikan kepercayaan, dikasih momongan. Bahagia selalu. Amin. Makasih ya. Iya, udah amin. Mau sharing-sharing dengan kita. Iya. Mas Pian ada blog ya? Blog apa sih? Blog ya? Oh iya, saya punya blog tuh. Blognya ya biasa sih, iseng aja, karena iseng ya udah nulis-nulis aja. Oh, jadi hobi nulis. Nah, buat teman-teman, kalau kemarin itu untuk lebih rincinya kenapa dua musuh ini akhirnya menikah, ada di blognya Mas Pian. Nanti kalau blognya boleh alamatnya apa Mas Pian? Blognya? Alamat blognya? nursupian07blogspot.com. nursupian07blogspot.com. Nah, nanti kita bakal ini juga ya, kita bakal cantumin di deskripsi YouTube-nya kita. nursupian07blogspot.com. Nah, di situ ada tulisan-tulisan dari Mas Pian, ada pokoknya banyak ya. Ada yang aku lihat sih yang terakhir itu cerita rincinya akhirnya mereka itu memilih untuk menikah gitu. Yang ingin kenalan sama Mas Pian juga bisa follow IG-nya. Itu IG-nya apa Mas Pian? IG-nya atau IG-nya jangan-jangan dibajak istri? Noer Supian nama IG-nya. Oh, Nur Supian. Nur spasi Pian apa Nur Supian langsung? Noer pakai NOER Supian. Itu Noer Supian. Noer Supian. Oke. Nanti kita cantumin buat yang ingin berteman, bisa follow IG-nya di @noer Supian. Supiannya biasa kan? Supian. Iya, biasa. Di Noer Supian. Yang ingin baca-baca blognya nih, apa sih tulisan-tulisan yang sedang apa sih? Maksudnya gimana sih? Apa sih tulisan-tulisan yang terbaru, terupdate dari Mas Pian, itu ada di nursupian07blogspot.com. Oke, Mas Pian, kalau gitu makasih ya Mas Pian ya.
Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.